Kelompok Studi Profesi Ternak Perah atau KSPTP merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa yang berada di Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran yang bergerak dalam bidang ternak perah. UKM KSPTP ini secara khusus memfokuskan di bidang sapi perah. Halo Saliders, saya Arya Yuda Pratama dari KSPTP Angkatan 2024 sebagai Ketua Umum KSPTP periode 2024 dan 2025. Saya Firman dari Angkatan KSPTP 2024 sebagai Wakil Ketua Umum pada periode 2024 hingga 2025. Nah, untuk tupoksi dari Ketua Umum sendiri, yaitu bertanggung jawab atas KSPTP periode kepengurusan 2024 dan 2025, mengarahkan serta memimpin dalam organisasi, menjadi perwakilan unit kegiatan dalam hubungan eksternal, serta memfokuskan monitoring di bidang pengembangan koordinasi organisasi dan media komunikasi dan informasi. Lalu tupoksi untuk Wakil Ketua Umum sebagai pendamping Ketua Umum, lalu bertanggung jawab atas kegiatan KSPTP pada periode 2024 hingga 2025, mengawasi internal organisasi dan berfokus pada monitoring bidang keprofesian. Untuk visi misi KSPTP pada tahun ini, yaitu visinya sendiri, jadikan UKM KSPTP organisasi yang inovatif, inklusif, dan berjiwa profesional. Untuk misinya sendiri ada 3, yaitu yang pertama, mengembangkan program-program dan pembaruan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, mengembangkan budaya kolaborasi dan keterbukaan dalam setiap kegiatan organisasi. Lalu yang ketiga, membiasakan diri untuk bekerja secara profesional. Saya Aljara Salsabilah, KSPTP 24 sebagai Sekretaris 1. Saya Alisa Keira Asara, KSPTP 25 sebagai Sekretaris 2. Sekretaris bertugas mengelola administrasi KSPTP 2024-2025 meliputi notulensi rapat, rekap data anggota, Menyusun dan melaporkan laporan pertanggungjawaban, menyusun dan mengumpulkan kerangka acuan kerja, serta surat masuk dan keluar. Jangan lupa RPJR ya! Saya Belva dari KSPTP 24 sebagai Bendahara Umum KSPTP. Saya Rani dari KSPTP 25 sebagai Bendahara 2. Bendahara bertugas mengatur keuangan KSPTP periode 2024-2025, Mencatat pemasukan dan pengeluaran, mengelola uang kas, serta menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban setiap program kerja. Bidang media komunikasi dan informasi membawahi 3 divisi, yaitu divisi hubungan eksternal, media informasi dan literasi dan pengembangan. Perkenalkan, nama saya Alay Syifa Nabila dari KSPTP 24 sebagai Kepala Bidang Media Komunikasi dan Informasi. Kepala Bidang Media Komunikasi dan Informasi memiliki tugas mengawasi program kerja di bawah bidang Medkominfo, mengelola konten publikasi KSPTP untuk diupload di sosial media, menjembatani antara pihak eksternal dengan pihak KSPTP, dan membantu kepala maupun wakil kepala divisi dalam pengambilan keputusan. Nama saya Cenita Harka dari Angkatan KSPTP 24. Nama saya Muhammad Rizky Rivaldi dari Angkatan KSPTP 24. Divisi Hubungan Eksternal menjalankan program kerja untuk membranding KSPTP kepada pihak eksternal melalui kegiatan ataupun event, serta membuka ruang diskusi untuk pihak luar. Kami juga memiliki beberapa proker atau program kerja, yaitu yang pertama ada company visit, yang kedua ada studi banding, dan yang terakhir ada World Milk Day. Halo, perkenalkan saya Dia Rahma dari KSPTP 24. Perkenalkan, nama saya Alifa Julfa dari KSPTP 24. Divisi informasi ini bertanggung jawab mengelola media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, X, dan web, serta menjadi jembatan penghubung kepada halayak umum media sosial. Media informasi memiliki 4 proker. Yang pertama buku akhir tahun, company profile, papan komunikasi, dan mesofil.
Halo, Saya Muhammad Rizky dari KSPTP 24, saya Latifa dari KSPTP 24. Divisi Literasi dan Pengembangan sebagai perpustakaan KSPTP berperan untuk meningkatkan kompetensi anggota melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, serta kajian isu terkini seputar ternak perah. Divisi Literasi dan Pengembangan memiliki 3 program kerja. Pertama, ada seminar isu peternakan, kemudian yang kedua ada essay competition, dan yang ketiga ada Litbang Update. Bidang keprofesian membawahi 4 divisi. Ada divisi pemeliharaan, divisi pengolahan limbah dan lahan pakan, divisi pengolahan susu, dan divisi kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Ramzi Ekal, di sini saya dari KSP 24 dan diamanahi sebagai Kepala Bidang Keprofesian. Tugas saya sebagai Kepala Bidang Keprofesian yang pertama, mengkoordinir divisi pemeliharaan, pengolahan limbah dan lahan pakan, pengolahan susu, dan kewirausahaan. Lalu mengawasi program kerja dan membuka jalur komunikasi antara divisi kepada ketua dan wakil ketua. Lalu membantu dalam pengambilan keputusan. Kami dari divisi pemeliharaan, Saya Muhammad Haika dari KSPTP 24. dan saya Karolina dari KSPTP 24. Divisi ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan kandang laboratorium ternak pada KSPTP, Memberikan pencerdasan dan transparansi kepada anggota, serta mengawasi program kerja divisi. Divisi ini memiliki 3 program kerja. Yang pertama ada bakti kandang, Yang kedua ada dari kelas. dan yang ketiga ada dairy worm. Halo, perkenalkan kami dari divisi Pengolahan limbah dan tanaman pakan ternak. saya Farah Fatia dari KSPTP 24, Saya Zarandra Aura dari KSPTP 24. Divisi Pengolahan Limbah dan Tanaman Pakan Ternak bertanggung jawab atas pengolahan limbah dan tanaman pakan di Laboratorium Ternak Perah KSPTP. Divisi ini juga memberikan edukasi serta transparansi bagi para anggota dan mengawasi program kerja divisi. Di divisi ini terdapat 2 program kerja. Yang pertama ada pengolahan limbah dan Pengolahan tanaman pakan ternak. dadah! Halo, perkenalkan saya Nova Sani Brambada dari KSPTP 24. Halo, perkenalkan saya Novan Hafiza Agani dari KSPTP 24. Nah, jadi kita dari pengolahan susu yang bertanggung jawab untuk mengolah susu di kandang KSPTP agar menjadi nilai jual yang tinggi. Dan di divisi pengolahan susu juga ada 4 proker. Yang pertama ada Tostenku, yang kedua ada Milkologi, yang ketiga ada Milkitris, dan yang keempat ada Agustusku. Ini salah satu produk kami. Perkenalkan, saya Fata dari KSPTP 24 dan saya Hanifan Hasna dari KSPTP 24. Jadi, divisi kewirausahaan merupakan salah satu divisi di bawah bidang keprofesian. Nah, divisi kewirausahaan merupakan wadah bagi para anggota KSPTP yang ingin belajar, meningkatkan dan juga tertarik pada bidang kewirausahaan. Tugas kami yaitu mengawasi proker di divisi ini yang sedang berjalan. Kami memiliki 3 proker, yaitu proker merchandise, proker penjualanan, ketiga ada proker atribut KSPTP. Jangan lupa follow IG hostenku ya. Bye. Bidang kaderisasi dan organisasi membawahi 2 divisi. Yang pertama ada hubungan internal dan yang kedua ada kaderisasi. Semuanya, perkenalkan nama saya Gian Harya Faustan. Saya dari angkatan KSPTP 24 dan saya sebagai Kepala Bidang PKO atau Pengembangan Kaderisasi dan Organisasi. Di mana Kepala Bidang PKO ini sendiri membawahi 2 divisi. Yang pertama hubungan internal dan yang kedua itu kaderisasi. Untuk tugas-tugasnya sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama adalah membuat matriks program kerja, yang kedua mengawasi program kerja yang kedua divisi tersebut yaitu hubungan internal dan kaderisasi. Terus membuat keputusan akhir untuk membantu kedua belah pihak. Sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Divo. Nama saya Salsabila. Kami dari KSPTP 24 dan kami dari Divisi Hubungan Internal. Oke, sesuai dengan namanya, Hubin itu berperan untuk menjaga harmonisasi dan solidaritas organisasi.
Dan di Hubin ini juga kita memberikan apresiasi serta mendengarkan aspirasi untuk setiap anggotanya. Hubungan internal juga memberikan fasilitas atau memfasilitasi setiap anggota juga setiap divisi untuk saling berkomunikasi agar mengurangi miskomunikasi. Di Hubin juga tentunya memiliki beberapa proker. Yang pertama ada pendampingan. Yang kedua ada apresiasi dan aspirasi. Yang ketiga ada proker Fahrenheit atau Farewell. Dan terakhir ada KSPTP PDKT. Saya Muhammad Wildan, KSPTP 24. Saya Ranza Bunga, KSPTP 24. Kami dari Divisi Kaderisasi. Divisi Kaderisasi bertanggung jawab atas perekrutan dan pembinaan anggota baru, memberikan pelatihan manajemen diri dan manajemen acara, serta mengawasi jalannya rangkaian pola bina KSPTP. Adapun program kerja yang dibawahi oleh Divisi Kaderisasi yaitu Fit and Proper Test, Upgrading dan FGD, serta rangkaian pola bina KSPTP. Dalam hubungan eksternal, juga memfokuskan monitoring di bidang PK. Bidang media komunikasi dan informasi membawahi Jadi media komunikasi ini bertanggung jawab mengamankan budaya sosial.